yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik Bapak sekalian, para ikhwan wal akhwat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir kembali di kajian subuh kita pada kali ini di tanggal 15 atau 16 daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita kaji bersama mendapatkan maunah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini sedikit kita akan berbicara tentang sosok seorang yang bernama Ali Khamenei. Karena sosok ini kemarin memang menyebabkan heboh dunia internasional dan juga dunia Islam, khususnya yang ada di Indonesia. Kehebohannya tentunya banyak hal ya. Kalau bagi kita sebagai pengamat perang atau pengamat militer, tentunya kita bisa melihat bahwasanya pertahanan Iran itu sangat lemah sekali. Itu kalau dari sudut pandang militer. Jadi apa yang selalu didengung-dengungkan oleh Iran, kalau mereka memiliki pertahanan militer yang sangat kuat dan sebagainya, ternyata di tataran praktisnya ternyata itu omong kosong. Buktinya peperangan yang baru berlangsung hanya sekian jam itu telah menyebabkan pemimpin tertinggi Syiah Rafidhah di dunia ini terbunuh di tangan Amerika Serikat. Tentunya para pengamat militer bertanya-tanya kan, mengapa begitu cepat sang pemimpin tertinggi Syiah ini terbunuh. Padahal kalau Iran itu mau mengambil pelajaran dari sebelum-sebelumnya, bagaimana Amerika dan Israel begitu cepat membunuh tokoh-tokoh penting di dalam negara Iran ini. Misalnya tahun 2024, 2 tahun yang lalu, mereka berhasil membunuh presidennya. Kan itu. Ya, presiden yang bernama Ar-Raisi. Ya. Itu mereka bunuh di atas pesawat, dikunci pesawatnya, kemudian akhirnya pesawatnya jatuh dan presiden Iran ini kemudian mati. Gak lama kemudian
bagaimana agen-agen Israel berhasil membunuh Ismail Haniyeh yang merupakan komandan tertinggi sayap politik Hamas tepat di jantung ibu kota Iran, yaitu di Teheran. Dan itu begitu cepat. Kemudian nggak lama kemudian Amerika juga berhasil membunuh tokoh penting sayap militernya Syiah di Libanon yang bernama Hasan Nasrullah, Hasan Nasrullah dari kelompoknya yang bernama Hizbullah. Setelah itu Amerika dan Israel membunuh komandan-komandan tertinggi daripada Iran, menteri-menterinya, bahkan pakar-pakar reaktor nuklirnya Iran juga tidak lepas dari pembunuhan daripada Amerika dan Israel. Nah, seharusnya kan kalau Iran mau mengambil pelajaran, mengapa begitu cepat Amerika berhasil membunuh komandan-komandan mereka, sedangkan Iran belum berhasil membunuh, paling enggak lah kalau Iran kemarin nyerang Israel ya paling enggak membunuh wakilnya Netanyahu lah, paling enggak gitu loh. Ya, tapi kan kita belum dapat kabar kan. Kita belum dapat kabar siapa tokoh-tokoh penting ya. Jadi kalau mau apple to apple kan, kalau Israel berhasil membunuh membunuh Ali Khamenei, ya paling enggak Iran ya juga berhasil membunuh siapa? Membunuh Netanyahu kan, itu paling enggak kalau mau apple to apple. Tapi kan faktanya tidak demikian. Tapi saya melihat memang Iran ini sangat lemah sistem pertahanannya, dan memang dari dulu negara Persia itu adalah negara yang sangat lemah. Ya, antum baca dalam sejarah ketika umat Islam menaklukkan Persia dalam perang Qadisiyah, umat Islam di bawah kepemimpinan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas hanya dengan pasukan berapa? 30.000 orang aja, Pak. Hanya 30.000 melawan Persia yang waktu itu jumlahnya berapa? 200.000. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Persia dalam catatan sejarah memang terkenal dalam perang dan sebagainya. Mereka bukanlah sosok yang begitu kuat sebagaimana yang kita sanjung-sanjung dan bagaimana kita bangga-banggakan. Jadi ini penting untuk kita perhatikan ya, supaya kita jangan terlalu begitu membangga-banggakan Iran. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah mengapa sosok sang mursyid al-am, ya, petinggi Syiah tertinggi Rafidhah ini begitu cepat terbunuh, ya. Satu tadi karena lemahnya pertahanan keamanan di jantung negara Iran sendiri. Yang kedua, bisa jadi, dan ini memang yang terjadi, ya, banyaknya para pengkhianat di dalam tubuh Syiah. Ini sepertinya supaya kita bisa paham juga. Jadi kalau hari ini Iran dan buzzer-buzzer Syiahnya, termasuk ekor-ekor Iran yang ada di Indonesia teriak-teriak bahwasanya terbunuhnya Ali Khamenei karena pengkhianatan negara-negara Arab, ini dusta. Ini dusta, sangat dusta saya katakan. Sangat dusta. Kenapa? Karena di dalam tubuh Syiah sendiri, di dalam tubuh Iran itu pengkhianatnya sangat banyak sekali. Dan terbunuhnya Ali Khamenei itu tidak lepas daripada pengkhianatan yang ada di dalam tubuh mereka. Dan dari dulu Syiah itu terkenal sebagai suatu kaum yang sangat terkenal dengan pengkhianatannya. Jadi apa yang terjadi hari ini dalam tubuh Iran itu tidak lepas dari apa yang mereka tanam. Karena mereka terkenal makanya para ulama menjelaskan kan, agar kita jangan berteman dengan orang-orang Rafidhah. Karena orang-orang Rafidhah itu nggak bisa dipercaya. Ya, mulutnya A, hatinya apa? B. Mulutnya B, hatinya C. Itulah mulutnya Syiah. Makanya kita nggak boleh mengambil teman dari kalangan orang-orang Rafidhah. Karena memang mereka ini dari dulu terkenal sebagai pengkhianat.
dan hancurnya negeri-negeri Muslim itu disebabkan oleh pengkhianatannya orang-orang Syiah. Ya, hatta Abbasiyah, antum baca sejarahnya. Abbasiyah itu berdiri karena, jadi kalau kita baca dalam sejarah, keluarga Abbas, ya keluarga Abbas bin Abdul Muthalib dari jalur anaknya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya anak namanya Ali bin Abdullah bin Abbas. Ali bin Abdul bin Abbas punya anak namanya Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Ini keluarga yang tidak memiliki peran yang sangat penting dalam dunia politik Islam pada masa itu. Ya, keluarga Abbas itu terkenal sebagai keluarga ilmu. Mereka fokus pengembangan ilmu, pengajaran ilmu. Tapi kemudian mereka memiliki pemikiran untuk kemudian menggulingkan dan menumbangkan pemerintahan Bani Umayyah itu karena adanya orang-orang Syiah yang masuk ke dalam tubuhnya keluarga Abbasiyah. Dan akhirnya Abbasiyah kemudian sepakat kita harus menggulingkan daulah Bani Umayyah. Karena waktu itu dari kalangan Syiah ini namanya Abu Hashim ya. Abu Hashim ini nama aslinya adalah Abdullah bin Muhammad bin Muhammad al-Hanafiyah. Ya, jadi sahabat Ali itu punya istri yang lain setelah meninggalnya ibunda Fatimah. Sahabat Ali itu menikah lagi dengan beberapa istri. Salah satunya adalah dari suku Al-Hanafiyah. Dari pernikahan sahabat Ali dengan wanita dari suku Hanafiyah ini, ada yang mengatakan ini dari suku Yaman, dapat anak namanya Muhammad. Makanya disebut dengan Muhammad ibnul Hanafiyah. Makanya dan ini salah satu daripada guru Imam Abu Hanifah kalau tidak salah. Namanya Muhammad ibnul Hanafiyah. Itu putranya sahabat Ali. Pertanyaannya bukan Muhammad bin ya, bukan Muhammad bin Al-Hanafiyah, tapi Muhammad kemudian alif ba nun, alif, jadi Muhammad ibnu Al-Hanafiyah. Pertanyaannya kenapa kok enggak dinisbatkan kepada sahabat Ali? Kenapa kok anaknya sahabat Ali tapi julukannya kenapa kok dikenal dengan Muhammad ibnul Hanafiyah, bukan Muhammad bin Hanafiyah ya. Bedakan tuh antara Muhammad bin Hanafiyah dengan Muhammad ibnul Hanafiyah. Jadi kalau ditulis, jadi kalau kita tulis nanti kita lihat di sini. Ini putranya salah satu putranya sahabat Ali. Dari istri beliau dari suku Al-Hanafiyah. Beliau punya seorang putra namanya Muhammad, diberi gelar oleh para ulama dengan gelar ini. Jadi namanya seperti ini namanya, Muhammad ibnul Hanafiyah. Jadi bukan beda kalau huruf alifnya dihilangkan. Kalau Muhammad bin Hanafiyah berarti Muhammad ini anaknya siapa? Anaknya Hanafiyah kan itu kan ya. Tapi kalau dia Muhammad ibnul Hanafiyah, ya Muhammad ibnul Hanafiyah, ini artinya bahwasanya Muhammad ini adalah salah seorang anak gitu ya, dia adalah seorang anak laki-laki dari suku Hanafiyah. Dan Muhammad ibnul Hanafiyah ini adalah putra sahabat Ali. Aslinya dia Muhammad bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Tapi karena ingin membedakan ibunya, ya, karena kalau misalnya ditulis Muhammad bin Ali, ditulis misalnya Muhammad bin Ali misalnya, ya Muhammad bin Ali, ya misalnya ditulis Muhammad bin Ali. Jadi kalau nanti para ulama menulis misalnya nama Muhammad ini dengan Muhammad bin Ali, ya orang-orang akan menganggap bahwa Muhammad ini ibunya adalah ibunda Fatimah. Ya.
Makanya nama Muhammad bin Ali ini di dalam buku-buku sejarah jarang ditulis dengan Muhammad bin Ali. Walaupun aslinya beliau adalah Muhammad bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lah karena ibunya Muhammad ini bukan ibunda Fatimah, tapi dari seorang ibunya ada seorang wanita dari suku Hanafiyah, supaya membedakan bahwasanya Muhammad ini bukan dari jalurnya ibunda Fatimah, tapi dari wanita lain atau dari ibunda yang lain, maka akhirnya dikhususkan Muhammad ini namanya dikenal dengan Muhammad ibnul Hanafiyah. Lah Muhammad ibnul Hanafiyah ini ketika beliau meninggal dunia punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini nanti diberi gelar dengan namanya Abu Hashim. Lah Abu Hashim inilah orang yang membawa bendera Alawiyah, pecinta Ali bin Abi Thalib, yang diangkat oleh orang-orang Kufah untuk memimpin mereka. Dan ketika nanti Imam Abu Hashim ini mau meninggal dunia, dia datang kepada Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dan dia bilang, wahai Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, kita ini satu kakek, sama-sama dari Bani Hashim, sama-sama dari Quraisy, kan itu sama-sama dari jalur Ahlul Bait. Ya, yang satu dari Abbas, yang satu dari Abu Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, kita harus mengembalikan politik kekuasaan itu kepada Bani Hashim. Jangan kita serahkan kekuasaan selanjutnya kepada Bani Umayyah. Bani Umayyah telah mengambil kepemimpinan kekuasaan dari Bani Hashim. Ini harus kita kembalikan kepada Bani Hashim. Bani Umayyah harus kita gulingkan. Dan akhirnya Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas yang awalnya memang tidak pernah fokus dalam dunia politik, akhirnya apa? Akhirnya kemudian sepakat dengan Abu Hashim. Dan akhirnya mereka kemudian diserahkanlah tuh, ketika Abu Hashim akan meninggal dunia, diserahkanlah kepemimpinan Syiah itu dan pengikut-pengikutnya kepada siapa? Kepada Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Hanya saja tidak lama kemudian Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas meninggal dunia, diserahkan kepada putranya namanya Ibrahim. Ibrahim kemudian tertangkap oleh pemimpin atau khalifah terakhir daripada Bani Umayyah, dan akhirnya dia ditangkap dan kemudian dia akhirnya dieksekusi mati. Dan ketika Ibrahim ini meninggal dunia, Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini, maka orang-orang Syiah waktu itu ketika menguburkan jenazahnya, mereka kemudian membuat satu tradisi baru. Apa itu? Menggunakan pakaian berwarna hitam. Itulah awal mula sejarah di dalam Islam. Kalau orang takziah pakai baju berwarna hitam itu ketika menguburkan Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Baca sejarahnya. Sejak itulah kemudian orang-orang Syiah mempopulerkan pakaian berwarna hitam sebagai pakaian apa? Sebagai pakaian kesedihan, sebagai pakaian duka cita, sebagai pakaian untuk berbela sungkawa sejak terbunuhnya Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Jadi ini pas kali ini yang harus kita perhatikan. Maka sampai hari ini apa yang ditradisikan oleh Syiah ini kemudian juga sampai kepada kita, ya, sehingga ada di antara kita yang punya baju takziah khusus, ya. Warnanya apa? Hitam, ya. Mulai sepatunya hitam, ya. Celananya hitam, apa lagi tuh? Bajunya hitam, kacamatanya hitam, pas hujan bawa payung juga hitam, ya. Naik mobil juga ireng, ya. Ketika setelah Ibrahim terbunuh, dia kemudian menyerahkan kekuasaannya, ya. Dia menyerahkan kepemimpinan untuk memimpin gerakan Abbasiyah yang didukung oleh orang-orang Syiah ini untuk menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah, dilanjutkan oleh kedua adiknya yang namanya Abdullah, ya, yang nanti menjadi Abul Abbas As-Saffah,
kemudian itu adiknya, kemudian setelah Abul Abbas As-Saffah terbunuh, dilanjutkan oleh kakaknya namanya Abu Ja'far Al-Mansur, yang akhirnya berhasil menumbangkan daulah Bani Umayyah dan mendirikan daulah Bani Abbasiyah. Tapi lihat dalam perjalanannya, di akhir pemerintahan Abbasiyah di Baghdad, siapa yang kemudian berkhianat kepada Abbasiyah? Orang-orang Syiah. Namanya siapa? Ibnu Al-Qummi. Ya, bagaimana Al-Qummi yang diangkat oleh Al-Musta'sim namanya. Ya. Jadi khalifah terakhir daulah Abbasiyah itu namanya Al-Musta'sim. Ya. Kalau yang sebelumnya kakeknya namanya Mu'tasim Billah. Kalau ini namanya Al-Musta'sim Billah. Dialah khalifah yang terakhir, kemudian mengangkat Al-Qummi sebagai perdana menterinya. Ternyata Al-Qummi dengan Syiah Rafidhahnya menginginkan daulah Abbasiyah itu jatuh ke tangan orang-orang Syiah, tidak lagi jatuh ke tangan Abbasiyah. Maka diam-diam Al-Qummi menjalin hubungan dengan orang-orang Dengan orang-orang Mongolia secara diam-diam. Bahkan kemudian Al-Qummi meminta kepada Al-Musta'sim untuk menistirahatkan, mem-PHK sekian ratus ribu tentaranya. Jadi dari 100.000 tentara daulah Abbasiyah, yang 90.000 di PHK. Tinggal 10.000 aja. Dan ini nasihat daripada Al-Qummi. Ya, Ibnu Al-Qummi ini kemudian Ibnu Al-Qummi, namanya Ibnu Al-Qummi. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya agar kalau daulah Abbasiyah itu tentaranya sudah sedikit, dan nanti ketika Mongol menyerang Abbasiyah, maka habislah Abbasiyah itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya daulah Abbasiyah dihancurkan sehancur-hancurnya oleh daulah Mongolia. Dan akhirnya berapa juta umat Islam dibantai di Baghdad. Bahkan istana megah yang bernama Darussalam yang dibangun oleh Abu Ja'far Al-Mansur habis, tidak ada sisanya hari ini. Sehingga kita kalau ke Baghdad untuk mencari sisa-sisa daripada peninggalan daulah Abbasiyah, itu nggak ada. Kalau Bani Umayyah, alhamdulillah Allah masih sisakan tuh di Damaskus itu. Masjid Agung Bani Umayyah itu yang sekarang ada di kota Damaskus masih berdiri. Tapi daulah Abbasiyah yang berdiri di Baghdad hampir 600 tahun, dan Abu Ja'far Al-Mansur membangun istana bundar namanya. Istana bulat itu yang namanya disebut dengan kota Darussalam. Jangan silahkan datang ke Baghdad, Pak. Nggak ada sisanya sedikit pun. Kenapa? Karena sama Mongol diluluh lantakan, dihabisi total. Kota Darussalam ini dibakar, dihabisi. Sehingga kita hari ini tidak mendapatkan lagi sisa peninggalan daulah Abbasiyah di Baghdad. Kecuali yang ada di Samarra yang dibangun oleh Al-Mu'tasim Billah. Yang di Baghdad habis. Pertanyaannya, siapa yang berkhianat kepada daulah Abbasiyah? Syiah, Ibnu Al-Qummi. Padahal mereka ngaku-ngaku sama-sama keturunan Ahlul Bait. Jadi supaya kita pahami Bapak sekalian ya, jangan sampai kita kemudian tertipu. Jadi terbunuhnya Ali Khomeini, karena pengkhianatan yang ada di dalam tubuh Syiah dan di tubuh Iran sendiri. Sehingga begitu cepat Amerika. Ya. Maka oleh sebab itu, ini salah satu buku yang harus jenengan baca. Ini buku ditulis oleh Trita Parsi. Nah, ya. Ini Trita Parsi menulis buku ini. Ini waktu dia menyelesaikan, ini disertasi dia ini. Ketika dia menyelesaikan doktoralnya, dia tulis dengan bahasa Inggris ini. Bahasa Inggrisnya apa? Treacherous Alliance, The Secret Dealing, hubungan rahasia antara Iran, Israel, dan di US. Oh, ya. Dan bagaimana si Trita Parsi ini, dia kemudian mengkaji lebih dari 1.200 dokumen yang menunjukkan bagaimana hubungan gelap, hubungan rahasia 3 negara ini, Iran, Israel, dan
Amerika Serikat. Mereka ini, Pak, kata Trita Parsi ini orang Persia asli nih. Dia orang, maka namanya Trita Parsi Persia. Dan dia mengatakan bagaimana 3 negara ini secara rahasia, secara gelap, mereka ini adalah negara yang bestie best. Apa bestie best? Hubungannya sangat kental sekali. Dan mereka punya misi. Misinya apa? Ini dia nih. Ditulis di dalam terjemahannya. Hubungan rahasia 3 negara di balik huru-hara Timur Tengah. Artinya apa? 3 negara ini adalah otak dan dalang di balik setiap konflik. Baik konflik politik, militer maupun konflik berdarah yang terjadi di Timur Tengah. Jadi otaknya itu 3 negara ini. Hanya saja kemudian dalam dekade terakhir ini, 10 tahun terakhir ini, hubungan 3 negara ini tidak lagi kemudian bestie, kurang harmonis, itu karena di antara 2 negara ini, di antara 3 negara, ada 2 negara yaitu namanya Iran dan Israel yang sama-sama mengembangkan senjata nuklir, as-silah an-nawawi. Ya. Karena Iran mengembangkan reaktor senjata nuklirnya. Kenapa dia mengembangkan reaktor senjata nuklirnya? Karena dia sadar. Dia sadar bahwasanya dia adalah bangsa yang sendiri di Timur Tengah itu. Dia bangsa Persia yang tidak ada temannya. Karena kan di sekitarnya kan Arab semua itu. Arab semuanya. Dan dia tahu bagaimana sejarah bangsa Persia dulu terhadap Arab, terhadap Islam dan umat Islam. Makanya dia ngerti, saya punya musuh banyak. Dan saya harus melindungi kedaulatan negara saya dengan senjata. Maka mereka mengembangkan reaktor senjata nuklir. Israel juga gitu. Dia sadar, kami ini bangsa Yahudi. Bukan hanya Yahudi biasa, tapi Yahudi yang paling jahanam mungkin ya. Yang paling jahat, namanya Zionis ya. Mereka sadar. Dan mereka tinggal di negara-negara Arab yang mereka tahu itu tidak sama dengan mereka. Baik dari sisi fisiknya, dari sisi agamanya, dari sisi bahasanya, dari sisi sukunya, dari sisi tradisinya, keyakinannya pasti beda. Dan Israel juga sadar. Kami harus melindungi negara jajahan kami ini, negara penjajah kami ini dengan senjata, yaitu senjata nuklir. Nah, hanya saja Israel pingin tidak ada yang menjadi rival dia dalam senjata nuklir itu. Maka dia meminta kepada Iran, bro ente hentikan aja tuh senjata nuklirmu. Ya ora iso, sampean wae ora iso. Oh, ya. Aku ya orang gila, aku ya juga oke. Oh, ya. Dan akhirnya Israel meminta bantuan dari bestinya yang lain. Siapa itu? Amerika Serikat. Ya. Maka Amerika pastinya secara sejarah historis, secara ideologis pastinya lebih dekat kepada Israel daripada kepada siapa? Kepada Iran. Makanya pastinya kebijakan Amerika itu lebih mementingkan Israel daripada Iran. Maka muncullah ya tekanan-tekanan dari Amerika, kebijakan-kebijakan, bahkan dulu resolusi PBB pernah dikeluarkan untuk Iran agar Iran menghentikan senjata nuklirnya. Itu juga atas desakan Amerika. Namun Iran tetap kekeh, pokoknya ora iso. Karena Iran sadar, Pak, kalau saya nggak punya senjata nuklir itu berarti podo ae bunuh diri. Dan akhirnya karena dua-duanya nggak mau ngalah dan saling ngotot, dan akhirnya mulailah terjadi keretakan dan ketidakharmonisan di antara 3 negara ini. Sampailah kemudian konflik, dan konfliknya sampai mereka serang antara Iran dan Israel, dan terakhir Amerika juga ikut menyerang Iran. Lah, karena Iran ini butuh dukungan, pastinya dukungan yang dia dapatkan dari mana? Dari umat Islam. Karena mereka punya nama Al-Jumhuriyah, Al-Islamiyah, negara Republik Islam. Maka akhirnya
mereka gunakanlah isu Palestina, isu Al-Aqsa, isu Baitul Maqdis, apalagi sekarang isu Gaza untuk kemudian mencari dukungan dari umat Islam. Sehingga akhirnya isu Palestina ini terus dikembangkan, diviralkan, dinarasikan, di blow up ya, besar-besaran oleh buzzer-buzzer Syiah, supaya apa? Supaya umat Islam mendukung negara yang bernama Iran. Padahal Pak sekalian, sebenarnya Iran itu tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Palestina. Kalau mereka memiliki hubungan dengan Palestina, mereka punya tujuan. Apa itu? Satu, mereka ingin mengambil Palestina dari Israel dan jatuh kembali ke tangan Iran. Jadi dua negara penjajah. Dan mereka sudah berhasil. Iran itu, makanya sebagian ulama ada yang mengatakan apa? Kalau mau ditimbang-timbang, Pak, kalau mau ditimbang-timbang, Iran ini lebih berbahaya daripada Israel. Kenapa? Karena Israel itu hanya menjajah satu negara muslim saja, yaitu Palestina. Sedangkan Iran, Majusi Persia Syiah ini, mereka sudah menjajah 4 negara muslim. Yaman, Irak, kemudian Libanon, dan terakhir kemarin Suriah berhasil mereka jajah. Namun alhamdulillah yang satu negeri Syam, Suriah, telah berhasil keluar dari jajahan Iran ini. Makanya alhamdulillah ketika kemarin Iran diserang oleh Amerika, penduduk negeri Syam yang ada di Suriah nggak ada mereka kemudian mereka mengeluarkan kata-kata ayo kita dukung, karena mereka tahu mereka ini korban kejahatan dan korban pembantaian yang dilakukan oleh Iran. Nah, oleh sebab itu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, Pak, apa yang diinginkan oleh Iran terhadap Palestina? Mereka ingin kemudian apa? Mengembalikan kejayaan Persia Raya dulu yang pernah juga sampai ke tanah Palestina. Dan itu Allah abadikan kisahnya dalam surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Jadi memang dari dulu Persia ini sangat menginginkan Palestina itu jatuh ke tangan mereka. Walaupun dulu pernah jatuh ke tangan mereka, tapi apa kata Allah? Fi bid'i sinin. Hanya sekian tahun saja ente wahai Persia bisa mengambil dan menjajah tanah Palestina. Setelah itu ente akan dihancurkan kembali oleh Romawi dan kalian akan dikeluarkan dari tanah Baitul Maqdis dan kalian akan dikeluarkan dari tanah suci Al-Aqsa. Silahkan ente kembali ke negara Persia musana. Itulah yang menyebabkan kenapa hari ini Palestina ini menjadi salah satu tujuan negara jajahan yang diinginkan oleh Iran. Oleh sebab itu, ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Jadi, apa yang terjadi di Iran hari ini itu karena pengkhianatan yang ada di dalam tubuh mereka ya. Sebab-sebab kematiannya kenapa? Memang ini masih banyak silang pendapat ya. Kalau Al Jazeera tadi malam saya baca itu, mereka menampilkan satu video bagaimana Amerika dan Israel ketika membunuh tokoh yang bernama Ali Khamenei ini, itu berhasil membobol CCTV ya. Jadi semua CCTV yang terpasang di Iran itu berhasil dibobol oleh Amerika dan Israel, sehingga ketika perjalanan Ali Khamenei dengan mobilnya untuk melarikan diri dan berlindung ke suatu tempat, itu semua itu berhasil diamati oleh Israel dan Amerika. Karena Israel dan Amerika sudah membobol sistem CCTV-nya Iran. Ya, ini kalau berita Al Jazeera bisa cek hari ini kalau di Twitternya Al Jazeera itu ada video sekitar 2,5 menit itu. Ya, yang menggambarkan bagaimana Iran bagaimana begitu cepatnya Ali Khamenei dibunuh. Jadi kan Ali Khamenei kan melarikan diri nih, diselamatkan dia. Tapi kan dipantau, kan ada CCTV itu di jalan-jalan raya besar di Iran itu. Lah, semua CCTV-nya itu sudah dikendalikan oleh
oleh Amerika dan Israel. Jadi ketika mobil yang membawa Ali Khamenei dan keluarganya lari dari rumahnya Ali Khamenei, dia lari itu dan melewati jalan-jalan besar itu yang ada CCTV-nya, itu sama Iran, sama Israel, sama Amerika dipantau. Oh, oke, lari neng di. Oh, akhirnya sampailah kemudian masuk ke sebuah wilayah atau ke sebuah tempat yang sudah ditetapkan oleh Garda Revolusi Iran untuk tempat persembunyian daripada Ali Khamenei. Dan itu sudah dipantau oleh Amerika dan Israel. Oh, kuen delein yang kene tuh, dihitunglah. Ini posisinya di mana, gedung ini gedungnya apa, langsung hanya hitungan menit mungkin, hitungan nggak sampai menit, mungkin detik saja, langsung Amerika kirimkan pesawatnya, dijatuhkan kalau nggak salah 16 rudal ya. Jadi di komplek tempat Ali Khamenei itu bersembunyi, itu dijatuhkan 16 rudal di atasnya itu. Langsung Ali Khamenei-nya apa? Dinyatakan terbunuh. Wallahu a'lam bishawab. Apakah jenazahnya bisa ditemukan atau tidak, dan apakah jenazahnya masih utuh atau tidak, itu sampai sekarang belum diketahui. Ada juga kalau dari Kompas TV kemarin saya baca bagaimana Amerika bisa membunuh Ali Khamenei begitu cepat, karena katanya apa? Karena Amerika dan Israel berhasil masuk di aplikasi waktu sholat. Oh, ya. Jadi kan mungkin kayak kita inilah ya. Ini kan ada jam sholat itu kan. Mungkin kalau di rumah atau mungkin setiap HP ya, mungkin setiap HP itu ada waktu sholatnya mungkin. Lah itu dibobol sama mereka sehingga bisa diketahui di mana posisi sang mursyid tertinggi Syiah Rafidhah ini yang bernama Ali Khamenei. Wallahu a'lam bishawab ya. Dari mana Amerika bisa tahu posisinya di mana? Yang jelas Ali Khamenei ini terbunuh. Hanya saja Bapak sekalian, kita akan lihat dulu ya. Ini video, ini kajian saya sebulan yang lalu ya, sebelum terbunuhnya Ali Khamenei. Ketika saya membahas di Penumping waktu itu wajah asli Ali Khamenei, sang diktator Iran ya. Jadi Ali Khamenei ini supaya kita ini sadar ya. Supaya kita ini membelanya jangan terlalu banget ya. Karena di mata orang Iran sendiri, ya di mata orang Iran sendiri samalah kayak gini, Pak. Misalnya tiba-tiba ada sebuah video di Afrika sana yang kemudian dalam video itu mereka mengatakan apa? Wah, Masya Allah ya, Mulyono itu orangnya sangat jujur ya. Mulyono itu orangnya sangat baik. Mulyono itu orangnya soleh, ya, orangnya santun, sopan. Lah kira-kira jenengan sebagai orang Solo, ngguyu nopo ngguyu? Hah? Hah? Kalau tiba-tiba ada di Afrika sana, orang buat video, kemudian bilang, Masya Allah, Mulyono, kau luar biasa, Mulyono, kau soleh sekali, kau ibadahmu luar biasa, tahajudmu hebat, zikirmu Masya Allah, oh ya, bersubuh ke zikir subah, tekan zuhur misalnya gitu. Lah jenengan kira-kira sebagai orang Solo, kalau lihat video itu kira-kira pripun? Hah? Kira-kira pripun? Guyu nopong guyu? Lah makanya Pak jangan sampai kita juga demikian. Jangan sampai kita hari ini teriak-teriak Ali Khamenei, dia ini orang yang soleh, baik, masa syahid, pahlawan. Jangan-jangan kita diketawain oleh orang-orang yang ada di Iran yang tahu betul siapa sebenarnya sosok si Ali Khamenei gitu loh. Sebulan yang lalu saya kajian di Penumping ini, Pak. Karena waktu itu kenapa? Karena terjadi pembantaian yang begitu mengerikan di mana? Di Iran. Jadi Iran ini kan bulan 11 yang lalu di Iran ini terjadi demo besar-besaran. Ya. Mulai bulan 11 pecah demo besar-besaran itu. Bukan hanya demo, kata para jurnalis mengatakan ini bukan hanya sekedar demo. Ini sudah mengarah kepada revolusi. Mereka ingin menjatuhkan dan menumbangkan Ali Khamenei. Dan ratusan ribu di seluruh penjuru wilayah Iran, rakyat Iran demo. Kenapa? Karena hancurnya ekonomi yang ada di Iran ya. Jadi harga mata uangnya Iran itu jatuh, kemudian
harga barang naik, kemudian banyak rakyat Iran yang nggak mendapatkan pekerjaan, ditambah lagi mereka juga sulit untuk mencari. Akhirnya apa? Terjadilah demo besar-besaran. Dan ternyata demo yang dilakukan oleh rakyat Iran terhadap Ali Khamenei ini disambut dengan cara yang sangat kejam oleh Ali Khamenei. Majalah Times, kalau tidak salah, itu pernah memberitakan tidak kurang dari 30.000 orang Iran yang dibunuh oleh Ali Khamenei selama masa demo November, Desember sampai bulan Januari. Makanya lihat ini, bagaimana, lihat nih, ini orang-orang Iran ini. Ya. Mereka bawa fotonya Ali Khamenei ini, mereka balikkan ke ini, ya. Nah, ini yang seyogyanya menurut banyak analis dia akan menjadi pengganti Ali Khamenei. Nah, ini putranya Ali Khamenei namanya Mujtaba Khamenei, ya. Dia dianggap sebagai tokoh yang paling dekat dengan ayahnya dan dianalisa dia akan menjadi pengganti ayahnya kalau nanti Ali Khamenei mati atau terbunuh. Tapi informasinya si Mujtaba Khamenei ini terbunuh bersama Ali Khamenei, ya. Bahkan yang lebih parah lagi, Pak, kalau berita ini benar, naudzubillah min dzalik, nasallallahu afiyah, setelah Ali Khamenei itu terbunuh kemarin, beberapa hari setelah terbunuh, itu kan Iran kumpul loh untuk menunjuk siapa pengganti Ali Khamenei. Maka diangkatlah orang namanya Ayatullah Arafi namanya. Ayatullah Arafi ini diangkat, hanya saja selang beberapa jam setelah dia diangkat, dia pun dirudal sama Amerika dan mati juga. Terus piye? Baru beberapa jam diumumkan penggantinya Ali Khamenei itu namanya Arafi, Ayatollah Arafi. Tersebar berita beberapa jam setelah dia diangkat dan dikukuhkan sebagai pengganti Ali Khamenei, petinggi Syiah tertinggi di dunia, dia pun dirudal sama Amerika dan akhirnya juga terbunuh. Bayangkan, Mbak, ini kalau nggak ada orang dalam, nggak ada ordal, dari mana begitu cepat Amerika? Dan lihat bagaimana Iran tidak bisa melindungi tokoh-tokoh penting mereka. Ini sebuah kepatalan. Jadi kita jangan terlalu membangga-banggakan Iran, ya. Karena mereka untuk melindungi negara mereka sendiri, tokoh-tokoh mereka sulit saja tidak berakhir. Tidak bisa. Ini penting untuk kita perhatikan. Nah, ini lihat bagaimana orang-orang Iran menggambarkan Ali Khamenei ini seperti gurita yang ingin merampok, ingin menjajah negeri-negeri kaum muslimin, ya. Ini di Yaman, Saudi, Irak, di Libanon, Suriah, Jordan, dan terakhir mereka akan mengambil Palestina. Nah, ini yang mereka inginkan. Bahkan coba jangan lihat di sini nih. Ini video yang saya dapatkan bulan yang lalu, Pak. Bulan yang lalu orang-orang Iran tuh menggambarkan Ali Khamenei seperti ini. Jadi saya tidak tahu nih, ya, sebulan yang lalu nih video udah banyak menyebar nih. Ya. Jadi ini orang-orang Iran buat video kayak gini nih, video propaganda mereka terhadap Ali Khamenei. Sebulan yang lalu nih, ini Ali Khamenei digambarkan kayak gini nih. Ini Ali Khamenei-nya. Dia diserang dari beberapa sisi, dan dia sempat tertawa, ya. Maksudnya dia tertawa, nggak mungkin saya akan bisa
dikalahkan mungkin gitulah. Tapi tiba-tiba muncul dua tangan ini. Oh, ya. Oh, dilihat di videonya. Ini video sebulan yang lalu nih. Bentar ya. Jadi ada dua tangan, kemudian menenggelamkan Ali Khamenei masuk ke dalam tangan. Saya nggak tahu nih ya, jangan tangan Amerika sama tangan Israel mungkin ya. Artinya Pak, artinya jangan-jangan pembunuhan terhadap Ali Khamenei ini sudah dirancang sekian waktu yang lalu. Sudah dirancang sekian waktu yang lalu. Bukan baru terjadi kemarin. Hanya nunggu waktu tepatnya saja. Jadi ini menunjukkan berarti apa? Berarti pembunuhan terhadap Ali Khamenei ini bukan baru dirancang sekarang ya. Bahkan lihat nih bagaimana rakyat Iran menggambarkan Ali Khamenei itu seperti ini nih. Oh, ya. Jadi digambarkan seperti tikus, okay. Dan para pendukungnya. Oh, ya, mana sih? Nih coba kita lihat ya, bagaimana video-video mereka ini ketika demo di Iran kemarin. Ya, coba dengarkan. Mata Khamenei, mata Khamenei, matilah Khamenei, matilah Khamenei. Ya. Artinya di seluruh Iran itu sudah membenci Khamenei. Ini coba kita lihat apa mereka waktu demo ini. Mereka bilang apa ini waktu demo? Mata diktator, mata diktator, mata diktator. Artinya dalam kacamata orang-orang Syiah sendiri di Iran, Ali Khamenei ini seorang apa? Seorang diktator. Seorang diktator. Kita lihat nih Pak sekalian, bagaimana kejamnya Ali Khamenei ketika membunuh warganya sendiri. Nih, jenazah ya, antum bisa lihat di sini nih. Bagaimana Ali Khamenei membunuh rakyat Iran kemarin 3 bulan terakhir ya. Ini warga Syiah ini. Ini mayat bergelimpangan ya. Ini ya. Ini yang dirasakan rakyat Iran ini 3 bulan terakhir ini. Bagaimana jenazah mayat bergelimpangan. Jadi orang-orang Syiah ini Pak yang dibunuh oleh Ali Khamenei. Ya. Ini bisa cek di internet mereka. Nih kita lihat nih. Ini rakyat Iran semua yang dibantai oleh Ali Khamenei ini. Mayat semua ini. Stop. Jadi di Iran sendiri, Pak, di Iran sendiri, ya, harga diri Ali Khamenei itu sudah apa? Sudah hancur, sudah jatuh. Makanya kemarin keluarga-keluarga Iran yang dibunuh sama Ali Khamenei ini, mereka kirim surat kepada siapa? Donald Trump. Bro, tolong kami hancurkan dan gulingkan pemerintah kami yang dolim, yang telah membunuh anak-anak kami dan sebagainya. Akhirnya ditanggapi sama Donald Trump. Karena Donald Trump punya kepentingan. Apa kepentingannya? Ini salah satu kepentingan Donald Trump dan Israel. Apa itu? Ingin mengembalikan, ini dia nih, anak keturunannya Shah Reza Pahlavi. Ini dia nih. Ini yang yang diinginkan oleh Amerika dan Israel untuk menjadi pemimpin Iran berikutnya, itu bukan lagi dari keturunannya Khomeini, tapi dari kembali ke sejarah yang dulu, yaitu Shah Reza Pahlavi. Ini dia nih. Orang yang diinginkan oleh Amerika dan Israel untuk menjadi pemimpin Iran ke depannya. Karena orang ini dia nih orang ini. Sangat dekat dengan
Iblis Nyahu ini. Ini dia, ini anaknya, ini cucunya Shah Reza Pahlavi. Ini dekat dengan Israel. Dan ini yang diinginkan oleh Amerika. Supaya apa? Supaya kedepannya Iran mungkin bisa dikendalikan oleh Amerika dan Israel kalau pemimpinnya itu dari orang yang sudah dibeli atau mudah untuk diatur oleh Amerika. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Pak sekalian, ini yang harus kita pahami bersama, sehingga apa yang terjadi dalam tubuh Iran sampai terbunuhnya Ali Khamenei ini adalah murni konflik internal yang terjadi di dalam negara mereka, sehingga kita tidak perlu kemudian begitu menyanjung-nyanjung daripada Ali Khamenei. Kemudian selanjutnya kita akan lihat, sebelum saya akhiri ya, kita akan lihat nih, Ali Khamenei Pak adalah orang yang melanjutkan tugas utama daripada revolusi Iran, ya. Jadi ketika Khomeini berhasil merevolusi Iran tahun 79, maka kita lihat di sini nih. Ini adalah isi protokol rahasia Dewan Revolusi Iran yang dikawal oleh Khomeini, dan untuk mengawal protokol ini Khomeini membentuk satu unit militer khusus namanya Garda Revolusi Nasional Iran. Itu unit militer khusus untuk mengawal protokol ini. Setelah Khomeini mati, maka yang melanjutkannya adalah Ali Khamenei. Dan ini yang disebarkan oleh Ali Khamenei di Indonesia dan di negara-negara muslim. Apa itu? Lihat. Dan ini ditulis oleh Dr. Abdurrahman Al-Balusi dalam majalah Al-Bayan nomor 123. Jadi kalau kita baca isi protokol ini, Pak, isi protokolnya Syiah Iran ini, dan itu yang dikawal oleh Ali Khamenei sampai dia mati terbunuh kemarin, maka sulit bagi kita untuk bisa mengucapkan apa? Berbelasungkawa kepadanya, apalagi sampai menggelarnya sebagai seorang apa? Asyahid, apalagi jenengan sholat goib. Jenengan sholat goib untuk Ali Khamenei apa diterima? Apa sah? Orang sholat jenengan aja nggak sah menurut Syiah, ya. Sholat jenengan tuh menurut Syiah tuh nggak sah. Nah kemudian jenengan nyolatin Ali Khamenei yang nggak sah loh. Orang sholat jenengan yang nggak sah. Kenapa? Jenengan nggak pakai batu Karbala misalnya. Jenengan sholatnya tangannya sedekap. Yang menurut Syiah sholat sedekap tuh nggak sah, Pak. Ya, makanya Syiah itu kalau sholat tangannya di mana? Di bawah. Karena kalau sedekap menurut Syiah sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena ini sholatnya Yahudi. Jadi jenengan sholat, jadi jenengan kemudian sholat goib untuk Ali Khamenei. Allahu Akbar. Sholatnya saja menurut Syiah nggak sah. Terus gimana jenengan sampai doanya kepada Ali Khamenei? Coba kita lihat di sini. Apa isi protokol itu? Satu, tujuan utama dari negara Iran adalah mengekspor revolusi Syiah ke beberapa negara muslim, termasuk Indonesia. Yang kedua, akidah Syiah Imamiyah. Apa Imamiyah itu, Pak? Imamiyah itu adalah orang yang meyakini dan mengklaim sahabat Ali dan anak keturunannya adalah imam yang sah setelah wafatnya siapa? Nabi SAW. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, dan bukan Utsman. Bahkan mereka mengatakan Abu Bakar, Umar, dan Utsman kafir. Dan kafir pula orang yang mencintai dan mengakuinya. Maka apa kata mereka? Islam itu, ya umat Islam itu harus disatukan di bawah akidah Syiah. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan jangan mau kita di propaganda, dirusak, dipecah belah dengan isu Sunni dan Syiah. Ini jangan-jangan orang Syiah yang dus kayak ini. Karena mereka punya tujuan. Apa tujuannya? Kata mereka, kita nggak akan mungkin bersatu kecuali di atas akidah Syiah Imamiyah. Kita juga sama. Nggak akan mungkin kita bisa bersatu di dunia ini kecuali dengan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita lihat nomor 3. Yang dikawal oleh Ali Khamenei. Apa itu? Ahlus Sunnah adalah musuh yang paling berbahaya bagi Syiah. Karena Ahlus Sunnah menolak akidah Syiah. Jadi kita ini dianggap musuh yang paling berbahaya bagi Syiah. Kenapa? Karena jenengan musuh tidak suka dengan akidahnya Syiah. Bahkan lihat ini, ya, yang nomor 4, Ahlus Sunnah lebih dahsyat dan lebih berbahaya
daripada Nasrani Eropa maupun komunis. Bahkan yang kelima di protokolnya rahasia Iran ini melenyapkan Ahlus Sunnah adalah tuntutan utama demi merealisasikan idealisme Syiah. Jadi mereka punya tujuan untuk melenyapkan kita. Kenapa? Selama ada Ahlus Sunnah, Syiah tidak akan mungkin bisa berdiri di muka bumi ini. Dan insya Allah, abadan ila yaumil qiyamah, Syiah nggak akan pernah, nggak akan bisa berkuasa di atas muka bumi ini. Selama masih ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah. Maka lihat yang nomor 6. Ini dia metode mereka yang nomor 6 ini. Ini banyak yang kena kita di sini nih. Metode pendekatan dan penjinakan lawan adalah sarana yang baik untuk merealisasikan impian. Nah, makanya sekarang Iran menggunakan metode-metode pendekatan. Ya, kalau di kampus-kampus mereka buka itu Iranian Corner. Nah, ya. Bahkan Iran banyak memberikan bantuan-bantuan gedung ya ke kampus-kampus universitas negeri Muslim. Saya pernah datang ke beberapa universitas negeri Muslim negeri Islam yang ada di Indonesia. Ternyata mereka mendapatkan beberapa gedung itu hibah daripada negara Iran. Dibangunkan tuh, dibangunkan gedung, dibangunkan kelas, bahkan dibangunkan perpustakaan namanya Iranian Corner, ya. Kalau di pemerintah, kalau di NU atau di Muhammadiyah dengan pendekatan pertukaran mahasiswa dan dosen, nah, ya. Jadi banyak tuh mahasiswa Indonesia dari Muhammadiyah maupun dari NU apalagi juga dosen-dosennya itu pertukarannya kemana? Ke Iran. Nah, ya. Ini pendekatan supaya apa? Supaya seakan-akan hubungan Syiah dengan Islam itu tidak ada bedanya. Ini metode pendekatan mereka. Diundanglah tokoh-tokoh datang ke Iran, ya. Mereka diberi beasiswa, kemudian diundang secara gratis, dibiayai dan sebagainya. Kemudian mereka buka berbagai macam fasilitas-fasilitas sebagai itu semuanya adalah metode pendekatan. Dan hari ini banyak di antara kita umat Islam yang terkena dengan metode pendekatan ala Syiah ini. Sehingga akhirnya kita kemudian menganggap Syiah ini aman-aman aja. Nggak aman, Mbak, Syiah ini. Mereka punya target. Kalau nanti mereka menang melawan Israel, mereka akan bilang, wah ini loh Syiah yang kalian sesat-sesatkan, toh menang. Ini berarti apa? Nanti orang akan, berarti apa? Berarti Syiah yang selama ini kita anggap sesat, Allah berikan kemenangan. Berarti orang sesat, no. Berarti nanti itu yang diinginkan oleh mereka. Apalagi hari ini mayoritas umat Islam tuh nggak paham Syiah. Yang wis ngaji wae ora mudeng Syiah kok. Sudah ngaji ini neng Nur Mira. Wis ngaji neng Nur Mira, we ora paham Syiah. Apa meneh sing yang di bawah-bawah sana itu lebih nggak paham lagi. Lah, maka Bapak sekalian, jadi ini yang diinginkan oleh Syiah, sehingga akhirnya Pak, ke depan kita akan menganggap normal Syiah ini dan mereka kita anggap bagian daripada Islam. Padahal akidah mereka ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan Islam. Apalagi terhadap Palestina Al-Aqsa. Nggak ada Pak orang Syiah itu percaya Masjid Al-Aqsa itu ada di Palestina. Mereka bilang apa? Masjid Al-Aqsa yang benar itu ada di langit yang keempat sana itu. Makanya salah satu imam besar Masjid Al-Aqsa pernah mengatakan apa? Al-Aqsa tidak akan mungkin dibebaskan kecuali oleh cucu-cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena orang yang pernah membebaskan pertama kali Al-Aqsa adalah sahabat Umar. Maka nggak mungkin Syiah akan membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis karena mereka adalah pembenci sahabat Umar. Kalau ada yang kemarin mengatakan, Syiah di Iran itu bedone neng di. Mereka bangun tuh gedungnya kuburannya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, pembunuh sahabat Umar. Bahkan mereka setiap hari ziarah ke sana, mereka tulis di depan kuburannya Abu Lu'lu'ah, Baba Suja'ah, bapaknya pemberani. Mereka sanjung Abu Lu'lu'ah ini seorang sahabat yang mulia, taat kepada Allah dan Rasulnya yang telah berhasil
membunuh salah satu musuh Allah, musuh Rasul, musuhnya Ahlul Bait. Siapa? Umar bin Khattab. Lalu kita bilang Syiah Iran beda. Dan sampai matinya Ali Khamenei tidak pernah kemudian membuang akidah yang sesat ini. Bahkan di Indonesia kita bisa lihat di sini. Ini kalau ada yang mengatakan Syiahnya Khamenei ini tidak berbahaya. Ini jangan baca nih di Facebooknya orang-orang Syiah di Indonesia, Pak. Ya, supaya mata kita tuh melek. Karena dia mengatakan Syiah itu enggak sesat. Nih coba kita lihat di sini nih. Ini yang mereka tulis di Facebook mereka itu. Pengingkaran atas dikubur secara berdiri terlaknat Umar bin Khattab, Abu Bakar dan Aisyah laknatullah. Terlaknat Abu Hurairah, pengkhianatan Amr bin As, dan termasuk salah satu 14 manusia terlaknat. Nih, coba jangan lihat nih. Aisyah lonte Arab, Muawiyah babi ngepet, Abu Bakar kebudungu, Umar nyenok doyan, Utsman bencong metal. Nih, coba jangan nih. Abu Bakar babi padang pasir, Umar Khattab anjing padang pasir, Utsman anak pelacur. Antum bisa nerima Syiah model kayak gini? Dan siapa petingginya? Ali Khamenei. Yang atau merigbar asyahid itu. Yang mereka caci maki sahabat Ibunda Aisyah. Kalau kemudian Syiah mengatakan kami Islam, tinggalkan Syiah. Keluar ente dari Syiah. Bubarkan semua organisasi Syiah yang ada di Indonesia. Tobat ente, kembali. Baru kami percaya. Kalau enggak, kejab. Dusta. Facebook Anda penuh dengan pelaknatan. Coba lihat ini. Aisyah itu wanita gatel, tahu nggak kenapa ia dijuluki Humairah yang selalu merah? Karena selama hidupnya dia selalu menstruasi terus. Tapi saya percaya kalau Aisyah itu adalah wanita selingkuhan Tolhah dan Zubair. Ya. Tuh, anal seks sunnahnya Umar. Ada riwayat Umar itu matinya mabuk. Tapi Abu Bakar dan Umar adalah dua dewa mabuk dari Quraisy yang munafik, murtad, membangkang terhadap. Ini, Pak. Nih dia lihat anaknya ini. Anak kecil dari mana nih? Dari Bangil nih. Miliknya Husain Al-Habsyi itu. Dedengkotnya Syiah yang terbesar di Indonesia itu. Murid Yapi Bangil. Coba dia tulis di Facebooknya itu. Dulu namanya Saliman Abdullah Al-Jupri. Nih, dia tanya nih. Oh, gua tanya ya. Tiga imam anjing lu, Pak D. Siapa tiga imam anjing itu? Lihat di dalam kurung tuh, Umar, Utsman, dan Abu Bakar. Jadi, Facebook mereka, Pak, penuh dengan penghinaan dan pencaci makian terhadap para sahabat Nabi. Terhadap istri-istri Rasulullah. Kemudian kita mau mengatakan, jangan kita mau diadu domba. Gimana kamu diadu domba? Ini sektarian. Ente yang luar sektarian. Nah, oleh sebab itu, Pak sekalian, kita harus sadar ini. Sehingga, dukungan jeneng saya seneng aja, Pak, Iran ngebom Israel itu. Kalau perlu saya berdoa, Pak, mudah-mudahan setan nyangkut di rudalnya. Rudalnya siapa? Rudalnya Iran, ya kan? Mudah-mudahan ya, dibawa kabur sampai neraka jahanam sana kan itu kan ya. Tapi kemudian jangan terlalu berlebih-lebihan seakan-akan apa? Bahwa Iran itu yang akan membebaskan Al-Aqsa, Iran itu membela Islam. Enggak, Pak. Mereka perang di antara mereka ini hanya demi apa? Demi kepentingan di antara mereka berdua. Dan sebentar lagi toh juga akan ya, jadi kalau sekarang digembar-gemborkan ya, ini akan mengarah kepada perang dunia ketiga. Ini bohong, Pak. Tunggu aja, sebentar lagi akan damai, ya, dan juru damainya luar biasa, ya. Antum nggak main-main, Mbak. Antum ngeremehkan presiden antum, ya, yang akan menjadi juru damai. Oh, ya. Sebentar lagi Prabowo akan terbang ke Iran ini, akan jadi juru damai ya. Bahkan mungkin akan terbang dia pakai baju MBG, kan? Terbang. Jadi Pak sekalian sudah ya. Jadi kita tunggu aja ya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
Ya, di balik perang Iran Israel ini ada hikmah. Hikmahnya apa? Memperlemah kekuatan Iran dan juga memperlemah kekuatan apa? Kekuatan Israel. Dan ini akan mengembalikan negeri-negeri kaum muslimin yang sudah sekian puluh tahun dijajah oleh Iran dan mengembalikan Palestina yang telah dijajah oleh Israel. Takbir. Allahu Akbar. Itu aja. Bismillah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Udah selesai ya waktunya. Lain waktu insyaallah ketemu lagi. Jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.